Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Fakih Asauki dengan NIM 2410911210064 dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai muskuloskeletal di regiothoracis atau toraks dan membran superioris. Selain itu, kita akan membahas mengenai vaskularisasi dan inervasi pada regio-regio tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai dari sistem muskuloskeletal itu sendiri. Nah, jadi sistem muskuloskeletal itu adalah sistem biologis yang terdiri dari tulang, otot, tendon, ligamen, dan juga tulang rawan. Sistem ini itu berfungsi untuk membentuk postur tubuh, untuk melindungi organ, dan juga untuk memungkinkan tubuh kita itu untuk bergerak. Nah, jadi pada video kali ini kita itu hanya fokus kepada dua bagian saja, yaitu regiotoraks atau bagian dada dan juga membrum superioris ataupun ekstremitas atas atau bagian lengan. Nah, selain itu kita juga akan membahas mengenai vaskularisasinya atau arteri-arterinya dan juga inervasinya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai regio dari thoracis atau toraks terlebih dahulu, atau biasa disebut dengan regio dari bagian dada tubuh kita. Nah, di sini ada tiga komponen atau tiga tulang yang umum atau yang harus kita ketahui pada regio toraks. Nah, yang pertama itu ada yang namanya sternum. Sternum ini bisa juga disebut dengan osterni, yang mana dia itu adalah tulang pipih yang berada di bagian tengah dari anterior thorax. Nah, si sternum ini itu dia memiliki bagian-bagian yang harus kita ketahui juga. Yang pertama itu ada manubrium sterni, kemudian ada corpus sterni dan atau badan dari sterni itu sendiri, kemudian ada processus xiphoideus. Nah, kemudian yang kedua kita mengenal ada yang namanya costae atau ossa costalia atau dalam bahasa Indonesianya itu tulang iga. Nah, di sini terlihat tampak ada 12 tulang rusuk yang membentuk dinding toraks. Yang mana terdiri dari costa virae yaitu tulang rusuk 1 sampai 7, kemudian ada costa spuriae tulang rusuk ke-8 hingga 10 dan costae fluctuantes yaitu tulang rusuk dari ke-11 dan juga 12. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa yang paling bawah itu merupakan costa dari fluctuantes yang mana dia tidak berartikulasio dengan sternum. Jadi dia itu ngambang gitu. Nah, kemudian di bagian depan juga itu terdapat cartilago costalis atau tulang rawan costalis. Selanjutnya yang ketiga itu ada vertebrae thoracicae yang berjumlah 12 yang mana letaknya ini berada di bagian posterior dari tubuh kita. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat pada gambar. Jadi gambar ini itu merupakan kolumna vertebrales. Yang mana kolumna vertebrales ini itu berada pada bagian posterior yang fungsinya itu untuk agar tubuh kita ini bisa berdiri ataupun duduk dengan tegak. Nah, kolumna vertebralis ini terdapat 24. Yang pertama itu ada vertebra cervicalis yang berjumlah 7, itu berada di bagian leher, kemudian ada vertebra thoracicae, itu berjumlah 12, kemudian yang ketiga itu ada vertebra lumbales, itu berjumlah 5, yang berada di area sekitar panggul. Nah, serta ada dua bagian sinostotik, yaitu os sacrum dan juga os coccygeus. Vertebrae thoracica ini berhubungan juga dengan 12 pasang costa sacrum bersendi dengan ossa coxae.
Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian otot yang ada di regiotoracis. Setelah kita mengetahui tulang-tulangnya, selanjutnya kita akan mengetahui otot-otot apa saja yang berada di regio dada kita. Nah, yang pertama itu ada pectoralis major. Jadi pectoralis major ini adalah otot yang berada paling luar dari dada kita. Jadi pectoralis major ini cukup banyak diketahui oleh banyak orang, yang mana ia sendiri memiliki 3 pars atau menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama ada pars clavicularis, yang kedua ada pars sternocostalis, dan juga ada pars abdominalis. Nah, yang pertama, musculus pectoralis major pars clavicularis. Itu merupakan bagian dari otot pectoralis major yang berasal dari tulang selangka. Kemudian ada musculus pectoralis major pars sternocostalis yang merupakan bagian dari otot pectoralis major yang berasal dari sternum dan juga tulang rusuk. Dan yang terakhir ada musculus pectoralis major pars abdominalis yang mana merupakan bagian dari otot pectoralis major yang berasal dari dinding perut atau abdomen. Nah, selain itu ada juga musculus pectoralis minor yang mana otot ini itu berada lebih belakang dan juga lebih kecil dari pectoralis major pada dada kita. Kemudian untuk otot yang ketiga yaitu ada musculus serratus anterior. Jadi otot ini itu terletak di dinding lateral dari toraks, yang mana fungsinya itu untuk membantu dalam pergerakan skapula kita. Kemudian ada yang terakhir ada musculus latissimus dorsi, yang mana otot ini itu tersebar di bagian belakang tubuh dan berfungsi untuk adduksi, ekstensi, dan rotasi medial lengan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembahasan yang kedua, yaitu pada bagian dari membri superioris. Nah, jadi membri superioris ini berada pada ekstremitas atas, yang mana pada dasarnya itu ekstremitas atas itu menjadi ada 2 bagian, ada cingulum pectorale dan juga pars libera membri superioris. Nah, cingulum pectorale ini itu merujuk pada girdle pektoral atau bahu yang terdiri dari tulang selangka atau clavikula dan juga tulang scapula atau tulang belikat. Nah, namun yang akan kita bahas ini itu pada membri superioris. Jadi pada membri superioris ini ada beberapa tulang utama yang berada pada membri superioris. Yang pertama sebelum itu kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian yang lebih terperinci dari membri superioris. Yang pertama ada brachium. Brachium ini merupakan bagian dari lengan atas, kemudian ada cubita yang mana bagian dari siku, kemudian ada antebacrium yang mana bagian dari lengan bawah, dan juga ada manus yang mana bagian dari tangan atau telapak tangan kita. Nah, pada bagian brachium itu terdapat tulang yang besar yang bernama tulang humerus atau os humerus. Nah, tulang ini itu dia berartikulasio dengan tulang yang ada di bawahnya itu tulang radius dan juga ulna, dan di atasnya itu dia berartikulasio dengan tulang scapula dan juga clavikula. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya ada daerah yang namanya cubita. Cubita ini merupakan bagian dari siku, yang mana terdapat artikulasio yang bernama artikulasio cubiti. Kemudian pada daerah antebrachium atau lengan bawah terdapat 2 tulang utama. Yang pertama ada tulang radius dan juga tulang ulna. Nah, yang harus kita ketahui bahwasanya tulang radius ini itu berada lebih lateral daripada tulang ulna dan juga lebih besar dari tulang ulna.
Dan juga tulang radius ini itu dia mengarah ke arah si ibu jari atau jempol, dan tulang ini lebih mengarah ke arah jari kelingking. Nah, kemudian pada daerah manus itu ada beberapa tulang yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, ini adalah gambar dari bagian dari manus atau bisa disebut dengan phalanx atau jari-jari. Nah, di sini terdapat 3 bagian atau dibagi lagi menjadi 3 bagian. Itu ada yang pertama ada ossa carpi, yang mana ossa carpi ini merupakan tulang-tulang kecil yang cukup banyak yang berjumlah 12. Kemudian di daerah tengah itu ada yang namanya ossa metacarpi yang berjumlah 5, dan juga pada bagian 3 atau pada bagian bawah itu ada namanya ossa digitorum atau tulang-tulang dari jari. Nah, kita bahas dari ossa carpi yang mana terdapat 12 tulang kecil. Nah, di situ bisa kita lihat pada gambar, itu yang pertama ada os lunatum, yaitu salah satu tulang karpal di pergelangan tangan yang berbentuk seperti bulan sabit. Kemudian ada os capoideum, yang mana tulang karpal yang terletak di dekat ibu jari, sering disebut sebagai tulang navikular. Kemudian ada eh, os capitatum atau tulang karpal terbesar yang terletak di tengah pergelangan tangan. Kemudian ada os triquetrum atau tulang karpal yang terbentuk di piramidal yang terletak di sisi kelingking dari pergelangan tangan. Kemudian ada os pisiforme, yaitu tulang karpal kecil yang terletak di depan os dari triquetrum. Kemudian ada os trapezium, yang mana tulang karpal yang berartikulasi dengan metakarpal pertama atau ibu jari. Kemudian ada os trapezoideum, yaitu tulang karpal yang terletak di sebelah os trapezium. Dan yang terakhir itu ada os humatum atau tulang karpal dengan tonjolan yang disebut dengan hamulus. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai otot-otot yang ada di membri superioris. Nah, pada gambar yang pertama ini itu merupakan gambar yang diambil dari arah ventral, yang mana daerah yang terlihat telapak tangannya. Dari sini ada cukup beberapa banyak yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada musculus deltoideus. Jadi musculus deltoideus ini adalah adalah otot yang terbesar di area ekstremitas atas, atau disebut dengan otot deltoid, yang membentuk kontur bahu dan berfungsi untuk mengangkat lengan. Nah, yang kedua ada musculus biceps brachii, yang mana ini juga cukup banyak diketahui oleh orang, yaitu otot biceps yang terletak di lengan atas yang berfungsi untuk fleksi siku dan juga supinasi lengan bawah. Kemudian yang ketiga ada musculus brachialis, yaitu otot yang terletak di bawah biceps yang berfungsi untuk fleksi siku. Kemudian yang keempat ada musculus brachioradialis, otot yang terletak di lengan bawah yang berfungsi untuk fleksi siku dan juga membantu dalam pronasi dan supinasi pada lengan. Kemudian ada musculus plantar teres, yaitu otot yang berfungsi untuk pronasi lengan bawah. Kemudian ada musculus flexor digitorum superficialis, yaitu otot yang berfungsi untuk fleksi jari-jari pada sendi metakarpal phalangeal dan juga interphalangeal proximal. Selanjutnya ada musculus flexor digitorum superficialis tendinus, yaitu tendon dari otot flexor digitorum superficialis. Kemudian ada musculus flexor digitorum profundus atau yang lebih dalam, yaitu yaitu tendon dari otot flexor digitorum profundus yang berfungsi untuk fleksi jari-jari pada sendi interphalangeal distal.
bisa dilihat bahwa muskulus-muskulus yang terdapat kata digitorum itu berarti ototnya itu dia menjalar hingga sampai jari-jari, yang mana fungsinya juga untuk menggerakkan si jari-jari tersebut. Nah, selanjutnya pada gambar ini itu merupakan gambar dari membran superioris jika dilihat dari arah dorsal. Ada beberapa otot juga yang harus kita ketahui. Yang pertama itu sama kayak tadi, musculus deltoideus. Kemudian yang kedua ada musculus infraspinatus, yaitu otot rotator cuff yang terletak di scapula yang berfungsi untuk rotasi lateral lengan. Kemudian ada musculus triceps brachii, yang mana otot ini terlihat seperti ada 3, yaitu otot besar di bagian lengan belakang atas yang berfungsi untuk ekstensi siku. Kemudian ada musculus anconeus, yang mana otot kecil di bagian posterior siku yang berfungsi untuk membantu ekstensi siku. Kemudian ada musculus extensor carpi radialis longus, yaitu otot di lengan bawah untuk berfungsi untuk ekstensi dan juga abduksi pada pergelangan tangan. Kemudian ada musculus extensor carpi radialis brevis, yaitu otot di lengan bawah yang berfungsi untuk ekstensi pergelangan tangan. Kemudian ada musculus extensor digitorum, yaitu otot di lengan bawah yang berfungsi untuk ekstensi dari jari-jari kita. Kemudian yang terakhir ada musculus extensor carpi ulnaris, yaitu otot di lengan bawah yang berfungsi untuk ekstensi dan juga adduksi dari pergelangan tangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai vaskularisasi ataupun arteri-arteri yang berada pada dua bagian tersebut. Nah, yang pertama itu ada di regiotoraks atau dada. Di sini ada 4 jenis arteri yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada aorta ascendens, yaitu bagian aorta yang naik dari jantung. Kemudian ada arterius aortae, yaitu lengkungan aorta yang mengarahkan darah ke tubuh bagian atas dan bawah. Kemudian ada aorta descendens, yaitu bagian aorta yang turun melalui toraks dan juga abdomen. Kemudian yang terakhir ada arteri subclavia, yaitu memasok darah ke lengan dan bagian atas tubuh. Dan juga arteri ini bercabang menjadi arteri vertebralis yang menuju ke otak dan juga arteri aksilaris yang menuju ke area ketiak. Nah, kemudian pada bagian dari membran superioris atau bagian lengan itu, di sini ada 4 arteri yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada arteri aksilaris, yaitu lanjutan dari arteri subclavia yang tadi itu pada dada yang memasok darah ke ketiak dan juga lengan atas. Kemudian ada arteri brachialis yang mana memasok darah ke lengan atas, denyut nadi brachialis dapat diraba di siku. Kemudian ada arteri radialis yang memasok darah ke lengan bawah dan tangan. Denyut nadi ini dapat diraba di pergelangan tangan. Kemudian ada yang terakhir yaitu arteri ulnaris, yang mana fungsinya untuk memasok darah ke lengan bawah dan juga tangan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai inervasi atau saraf-saraf yang berada pada dua regio yang sudah kita pelajari. Nah, yang pertama kita fokus untuk terlebih dahulu pada regio toraks atau regio dada. Nah, di sini ada 3 saraf utama pada regio toraks. Yang pertama itu adalah saraf interkostal atau nervi intercostales, yang mana saraf ini berasal dari T2 hingga T12 dan fungsinya untuk menginervasi otot interkostal dan kulit dinding toraks. Kemudian yang kedua ada saraf thoracius longus atau nervus thoracius longus yang berasal dari C5 hingga C7 dan fungsinya untuk menginervasi musculus serratus anterior. Dan yang terakhir ada saraf phrenicus atau nervus phrenicus yang berasal dari C3 hingga C5 dan fungsinya untuk menginervasi otot diafragma. Nah, selanjutnya
kita akan bahas inervasi dari membri superioris. Di sini ada 5 saraf utama yang berada pada membri superioris. Yang pertama ada saraf axillaris atau nervus axillaris, itu berasal dari C5 hingga C6, dan fungsinya untuk menginervasi musculus deltoideus dan juga musculus teres minor. Dan yang kedua ada saraf musculocutaneus, saraf musculocutaneus atau nervus musculocutaneus itu berasal dari C5 hingga C7 dan fungsinya untuk menginervasi musculus biceps brachii dan juga musculus brachialis. Kemudian ada saraf radialis atau nervus radialis. Nervus ini berasal dari C5 hingga T1 dan fungsinya untuk menginervasi otot-otot ekstensor lengan dan juga tangan. Yang keempat ada saraf medianus atau nervus medianus yang berasal dari C6 hingga T1 yang fungsinya untuk menginervasi otot-otot flexor lengan dan juga tangan. Dan yang terakhir ada saraf ulnaris atau nervus ulnaris yang mana berasal dari C8 hingga T1 dan fungsinya untuk menginervasi otot-otot flexor dan intrinsik tangan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan dari sistem muskuloskeletal pada regiotoraks dan juga pada bagian dari membri superioris. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.